Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kataballahu li wa lakumun najah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salah satu daripada nama bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 lewat firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas serta sebagai pembeda atas segala yang terjadi dalam kehidupan ini, baik yang hak maupun yang batil, baik yang salah maupun yang benar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiyat ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kai la yadurruhuma zulmatani." Telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua cahaya, agar dua cahaya itu dapat menghilangkan dua kegelapan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man nuraini ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dua cahaya itu ya Rasulullah? Lalu beliau pun menjawab, "Nurul Quran wa nurul Ramadan." Yang pertama adalah cahaya Al-Quran dan yang kedua adalah cahaya Ramadan. Lalu beliau ditanya kembali, "Wa ma zulmatani ya Rasulullah?" Apa dua kegelapan yang dimaksud ya Rasulullah? Lalu Nabi kita menjawab, zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah. Dua kegelapan itu adalah kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan Ramadan, dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan dua cahaya yang dapat menyelamatkan kita dengan dua kegelapan, yaitu kegelapan kubur dan kegelapan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, setidaknya ada tiga fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maksudnya apa? Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, bukan sekedar kita tilawatil Quran, bukan sekedar membaca, tapi lebih daripada itu, Al-Quran dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, Al-Quran hendaknya ditadarusi, dipelajari isi kandungannya, dan dengan demikian Al-Quran itu menjadi pedoman, menjadi way of life, sebagai pedoman hidup kita dalam meniti hidup dan kehidupan ini agar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fungsi Al-Quran adalah bayyinat, sebagai penjelas. Penjelas apa? Penjelas terhadap hal-hal yang perlu kita ketahui. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini." Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman, kata beliau.
ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apabila kalian berpegang kepada kedua pedoman itu, kalian tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat rasulih. Dua pedoman, dua pegangan tersebut adalah kitab Allah yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila ada sesuatu yang kita perlu penjelasan, kita perlu lebih jelas dalam kehidupan ini, ada hal yang muskil, maka hendaklah kita kembali kepada Al-Quran. Ar-ruju' ilal Quran, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai furqan, sebagai pembeda yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu memiliki keutamaan. Yang pertama, apabila kita membaca Al-Quran itu kita akan mendapatkan pahala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda bahwa setiap huruf Al-Quran yang kita baca mendapatkan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata beliau, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti alif lam mim 3 huruf, 3 kali 10 sama dengan 30 kebaikan yang akan kita dapatkan hanya dengan membaca alif lam mim dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan Al-Qur'an adalah pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Quran itu akan memberi syafaat datang nanti pada hari kiamat, memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian yang ketiga, sebagai penyembuh daripada penyakit lahir dan batin. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun topik pembicaraan Al-Quran menurut para ulama dirangkum menjadi 4. Yang pertama adalah al-mautu qablal hayat, the death before life. Adanya kematian sebelum adanya kehidupan di dunia ini. Artinya sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sebelumnya belum bisa disebut apa-apa. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itulah namanya alam arwah, yang mana kita ada di sana sebelum hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua, at-tariqah fi muqabalatil hayat, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, yaitu dengan beriman dan banyak beramal saleh. Kemudian yang ketiga, at-tariqah fi muqabalatil maut, why to the death, bagaimana kita menghadapi kematian. Allah berfirman tuntunannya dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian harta kalian sebelum kematian itu benar-benar datang kepada kalian. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah al-hayatu ba'dal mamat, the life after death. Artinya adanya kehidupan setelah kematian, bahwa manusia setelah mati nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar untuk ditimbang amal ibadahnya dan akan diberikan ganjaran yang setimpal. Apabila baik amalnya, maka akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Apabila jelek amalnya di dunia ini, maka dia akan mendapatkan kejelekan juga di akhirat. Oleh karena itu, dengan penjelasan ini, maka marilah kita sadari bahwa diri kita dari asalnya tidak ada. Jangan kita sombong dalam kehidupan ini dan memahami makna dan arti kehidupan kita, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak berinfak supaya kita tidak menyesal nanti di hari kiamat, dan bahwa kita akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat, yang mendapatkan timbangan yang baik dan mendapatkan keselamatan hidup sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.